Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Ardi Bahtiar dengan NRP 21031971138. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 6 dari mata kuliah Administrasi Basis Data. Bab 6 ini dengan judul Administering User Security. Kemudian ada objektif atau tujuan. After completing this lesson, you should be able to do the following. Jadi setelah menyelesaikan bab ini, seharusnya dapat melakukan hal berikut. Seperti yang pertama, create and manage database user account, yaitu membuat dan memanage database akun user. Memanage ini terdiri dari authentic user, async default storage area, table space, yaitu mengauthentic user dan juga async default storage, penyimpanan di area table space. Yang kedua, grant and revoke privilege, yaitu menggrant dan merevoke privilege, itu keunggulan atau keunggulan. Terus yang ketiga, create and manage role, yaitu membuat dan mengelola role. Yang terakhir, create and manage profile, yaitu membuat dan manage profile, seperti implement standard password security fitur dan juga control resource usage by user. Setelah itu ada database user account. Is database user account has, jadi setiap database user account mempunyai satu unique username, yaitu nama user yang unik, an authentic method autentikasi, a default table space, a temporary table space, a user profile, dan kemudian a consumer group, dan yang terakhir a log status. Kemudian ada private account, sys and system. The sys account is grant. Yang pertama is grant the DPA role. Yang kedua has all privilege with admin option. Yang ketiga is require for startup, shutdown, and some maintenance command. Yang keempat owns the data directory. Yang terakhir owns the automatic workload repository atau AWR. Kemudian the system account is grant the DPA role. Dan yang terakhir, these account are not used for routine operation. Kemudian ini adalah membuat sebuah user. Select administration schema user and privilege user and then click the create button. Jadi pilih user dari halaman administrator, kemudian klik skema, klik user and privilege, klik user, dan yang terakhir adalah klik the create button. Kemudian authentic user adalah password eksternal dan juga global. Di sini kita ada 3 pilihan. Lalu kemudian administrator authentication, operating system security. Yang pertama, DBA must have the OS privilege to create and delete file. Jadi DBA ini mempunyai keuntungan untuk membuat dan juga mendelete file. Dan yang kedua, typical database user should not have the OS privilege to create or delete database file. Kemudian administrator security. Yang pertama, si DBA and SJS Opera connection are authenticated via password or file or OS. Password file authentication record the DBA user by name. Jadi password authentication itu merecord DBA user dengan menggunakan nama. OS authentication does not record the specific user. Dan yang terakhir, OS authentication take procedure over password file authentication for SJDBA dan SJS Opera.
Kemudian ada unlocking a user and resetting the password. Jadi membuka kunci user dan juga mereset password user. Kemudian ada privilege. Di sini privilege, there are two type of user privilege. Jadi mempunyai dua tipe privilege untuk user adalah yang pertama sistem dan juga objek yang kedua. Sistem ini enables user to perform particular action in the database, dan yang objek adalah enable user to access and manipulate a specific object. Jadi itu adalah dua privilege untuk user. Ini adalah sistem privilege. Klik edit user maka akan muncul modify system privilege. Lalu objective privilege. Klik add lalu table maka akan muncul seperti ini. Add table object privilege. To grant object privilege, perform the steps. 1. Choose the object type. Lalu kedua select object, dan yang ketiga pilih privilege. Lalu ada revoking system privilege with admin option. Di bagian grant yaitu DBA, Jeff, EMI, user, privilege dan object. Dan yang di revoke read tabel from Jeff, maka tabel Jeff akan di revoke. Revoking object privilege with grant option. Jadi ini grant option seperti ini, maka Jeff dan Amy akan di revoke. Benefit of role. Ada 3 benefits of role. Yang pertama adalah easier privilege management, yaitu privilege management yang easier atau mudah. Dynamic privilege management, selective available of privilege. Kemudian assigning privilege to role and to rules to user. Ada user, role dan juga privilege-nya masing-masing seperti ini. Lalu kemudian predefinite role untuk connect yaitu create session, untuk resource create cluster, create index type, create index type, create operator, create procedure, create sequence, create table, create trigger dan juga create type. Dan kemudian scheduler admin, create any job, create external job, create job, execute any class, execute any program. Kemudian manage scheduler. Dan DBA most system privilege several other role do not grant to non administrator, yaitu hampir semua sistem privilege berada role yang lain, jangan di grant ke user yang bukan administrator. Select yang terakhir adalah select catalog role. No system privilege but HS admin role and over 1700 object privilege and on the data directory. Jadi tidak ada sistem privilege tetapi memiliki lebih dari 1700 object privilege pada data directory. Sekarang kita creating rule. Nah, di sini adalah halaman creating rule. Kita pilih kita select object type, yaitu kita select table. Kemudian secure rule may be not default, ya, dengan sintaks set rule focusing on DBA. Rule may be created to authentication none. Rule may also be secure programmatically dengan sintaks create rule, secure application rule, identified using security procedure name. Lalu assigning rule to user. Di sini ada available rule, kita select DBA. Lalu ada profile and user.
User are assigned only one profile at any given time. Jadi user mempunyai persetujuan hanya untuk satu profil untuk semua waktu. Profile control resources consumption, dan yang kedua adalah manage account status and password expression. Kemudian ada implementasi password security feature, yaitu user akan melewati history password, lalu password complex verification, lalu password aging and expression, account logging, lalu setting up profile. Di sini ada catatan, do not user profile that cause the password for SIM, SIM and DBSMP to expire and subsequently choose those account to get locked. Jadi jangan menggunakan profil untuk mengganti password dari SIS, SISMAN dan juga DBSNMP. Itu. Kemudian creating a password profile. Nah, di sini creating profile, lalu pilih password, maka akan seperti ini. Akan ada pilihan expire in day lock. Jadi expire in day ini adalah akan berakhir pada berapa hari, seperti itu. History unlimited dan juga number of detect, kita pilih seperti itu. Lalu ada supplied password verification function, yaitu the supplied password verification function uncrosses this password restriction. The minimum, yang pertama, the minimum length is 4 character. The password cannot be the same as the username. Dan yang ketiga, the password must have at least on alphabet, on numeric, and one special character. Yang terakhir, the password must different from the previous password by the least 3 letters. Tips: use this function as a template to create your own customized password verification. Jadi fungsi ini adalah untuk membuat password verifikasi. Jadi password ini harus ada alfabet atau abecedan, numerik, nomor-nomor angka, dan juga special karakter seperti titik, koma, dan juga tanda tanya dan lain-lain. Kemudian assignment quota to user. User who do not have the unlimited table space system privilege must be given a quota before they can create object in the table space. Quota can be, yang pertama, especially value in the megabyte or kilobytes, dan yang kedua adalah unlimited. Jadi user tidak memiliki batasan atau unlimited. Itu adalah merupakan sistem privilege, kuota yang diberikan. Lalu adalah summary atau tujuan ringkasan. In the lesson, you should have learn how to. Jadi pada bab ini Anda seharusnya telah mempelajari create and manage database user account. Jadi membuat dan manage database user tadi. Lalu yang kedua, grant the revoke privilege, dan yang ketiga adalah create and manage role, membuat dan mengelola role, dan yang terakhir keempat, create and manage profile. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.